kita kali ini yaitu pada 1, 2, 3. Sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan share sebanyak-banyaknya supaya video ini lebih bermanfaat. Oke? Sudah siap, anak-anak? Kalau sudah, ikuti berarti. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dan siapkan peralatan kalian, catatlah informasi-informasi penting yang diberikan oleh guru kalian. Nah, kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 6. Kita mulai ya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia tentang teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Kita simak penjelasannya sebagai berikut. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi penulis. Cerita fiksi ini bersifat fiktif atau tidak nyata. Nah, contoh dari teks fiksi itu apa? Yang pertama ada cerpen. Apa itu cerpen? Iya benar, cerpen adalah cerita pendek. Kemudian ada dongeng. Banyak sekali dongeng-dongeng yang sudah kalian kenal. Contohnya ada Asal Mula Danau Toba, Timun Emas, kemudian Cinderella. Nah, dan masih banyak lagi contohnya. Berikutnya adalah novel. Unsur teks fiksi itu ada 2. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang ditemukan di dalam teks fiksi tersebut. Nah, terdiri dari apa saja? Yang pertama tema. Apa itu tema? Tema yaitu gagasan utama dari sebuah cerita. Kemudian tokoh. Tokoh itu pemerannya. Ada tokoh yang bersifat baik yang kita kenal dengan tokoh protagonis, ada yang bersifat jahat yang kita kenal dengan tokoh antagonis. Kemudian alur. Alur adalah jalannya suatu cerita. Alur ada yang bersifat maju atau disebut alur maju, jalan ceritanya urut. Kemudian ada alur mundur dan alur gabungan, yaitu maju mundur dicampur ya. Kemudian latar atau setting. Setting atau latar itu ada 3. Yang pertama latar tempat, yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua latar waktu. Nah, kapan terjadinya? Apakah pagi, siang, sore? Apakah hari ini, kemarin? Kemudian yang ketiga latar suasana. Apakah suasananya itu dalam suka, duka, atau menegangkan? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat itu ya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian apa itu unsur intrinsik? Yaitu unsur yang berada di luar teks fiksi. Nah, sekarang kita coba menulis cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ketika kalian punya pengalaman, kalian bisa menuliskannya dan bisa kalian tambah-tambahi sesuai imajinasi kalian sendiri. Nah, langkah-langkahnya bagaimana kalau kita ingin menulis cerita fiksi? Nah, yang pertama, kalau itu berdasarkan pengalaman pribadi, yang pertama tentukan dulu pengalaman yang akan kalian ceritakan. Kemudian tentukan judulnya. Jika sudah ditentukan judulnya, poin-poin peristiwa yang terjadi itu apa? Dicatat dulu. Kemudian membuat kerangka cerita. Jika kerangka sudah kita buat, barulah kita menuliskan ceritanya. Berikutnya tentang SBDP, yaitu tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Kita simak ya. Tari kreasi yaitu tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Jenis tari kreasi itu ada 3. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional, yaitu tari yang mengalami perubahan dari
tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Kemudian yang kedua, tari kreasi modern, yaitu tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Yang ketiga yaitu tari kreasi kontemporer, yaitu tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Persiapan apa saja yang kita perlukan ketika akan memperagakan karya tari? Yang pertama yaitu kalian tentukan dulu bentuk karya tarinya. Apakah itu tari tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok. Kemudian jika sudah, pilihlah karya tari yang ingin kalian tampilkan. Dan tentukan jumlah penarinya. Jika sudah, tentukan pula properti tari. Apa itu properti tari? Yaitu peralatan-peralatan yang mendukung tari tersebut. Misalnya tari lilin, maka kita menyiapkan lilinnya. Tari kipas, kita siapkan kipas. Kemudian kalau jaranan, kita siapkan jaranannya juga. Berikutnya, menentukan iringan tari. Iringan tari, apakah itu iringannya nanti diikuti oleh gamelan, ataukah instrumen, ataukah iringannya nanti itu bersifat musiknya tradisional atau modern. Nah, itu kalian tentukan terlebih dahulu. Jika sudah, tentukan busana tarinya, pakaian yang akan digunakan ketika menari. Berikutnya yaitu tentang PPKN, persatuan di sekolah. Anak-anak, untuk menjaga persatuan di sekolah, tentunya kalian harus menjaga kerukunan. Rukun dengan teman, dengan bapak ibu guru harus taat, bahkan dengan penjaga sekolah pun kalian juga harus menghormatinya. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, piket kelas. Nah, piket kelas ini sudah sering kalian lakukan bersama dengan teman-teman untuk menjaga kebersihan kelas. Tidak pilih-pilih teman. Walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, kalian harus tetap berteman. Saling menyayangi dengan teman. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Ini tadi contohnya dan masih banyak lagi contoh yang lain. Sedangkan contoh yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah ada tawuran. Tawuran itu yaitu kegiatan berantem, bertengkar. Nah, misalnya antara sekolah A dengan sekolah B. Nah, terlibat tawuran ini tidak boleh. Bully. Apa itu bully? Melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, entah itu melalui ucapan, melalui perbuatan. Nah, kepada salah satu teman kalian ini juga tidak boleh. Pilih-pilih teman juga tidak boleh. Bahkan sombong itu juga tidak boleh. Karena jika kalian sombong, maka kalian akan memiliki sedikit teman, banyak teman yang tidak mau berteman dengan kalian. Saling mengejek ini juga tidak boleh. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita. Nah, Bu Darti ingatkan, kalian sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, maka kalian harus mencintai tanah air, mencintai budaya bangsa, dan kalianlah yang harus melestarikan budaya bangsa. Tanamkan pada diri kalian rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Jika sudah ada rasa bangga menjadi warga negara Indonesia, maka kalian pasti akan punya tekad yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Nah, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa. Kita jumpa di pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Bu Darti ingatkan untuk tetap jaga diri kalian, patuhi protokol kesehatan, dan semangat belajar di rumah. Bu Darti akhiri kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.